Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Dia pada pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dengan tetap menaati peraturan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, menjauhi mobilitas dan interaksi. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan menyanyi lagu yang berjudul Air Terjun, siswa dapat menelaah tangga nada lagu yang berjudul Air Terjun dengan tepat. Yang kedua, dengan menelaah, siswa dapat memecahkan tangga nada lagu yang berjudul Air Terjun dengan benar. Yang ketiga, dengan memecahkan tangga nada, siswa dapat menyanyikan lagu tangga nada C yang berjudul Air Terjun dengan tepat. Yang keempat, dengan melihat gambar siklus air, siswa dapat menguraikan siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup dengan tepat. Yang kelima, dengan menguraikan, siswa dapat menyimpulkan siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup dengan tepat. Yang keenam, dengan menyimpulkan, siswa dapat membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan dari berbagai sumber dengan tepat. Yang ketujuh, dengan membaca teks cerita non-fiksi, siswa dapat menganalisis urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedelapan, dengan menganalisis, siswa dapat menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Yang kesembilan, dengan menguraikan, siswa dapat menyajikan kembali peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi. Kalian kan sudah tahu judul lagu tersebut, pencipta, dan tangga nadanya. Sekarang, kalian praktek satu persatu ya anak-anak, nyanyi air terjun. Makin dekat
tadi, buatlah kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 4 sampai 5 orang. Amatilah gambar di atas. Gambar apakah itu? Kemudian ceritakan gambar di atas. Proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Coba jelaskan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ya anak-anak. Sudah selesai semua ya anak-anak? Kalau sudah, kita bahas bersama ya anak-anak. Ini gambar apa anak-anak? Iya, gambar di atas menunjukkan siklus air. Air dari laut, sungai, dan danau menguap akibatnya panas sinar matahari. Nah, uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun hujan. Nah, proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Nah, proses yang terjadi apa ya anak-anak? Ada 3 proses, benar sekali. Yang pertama proses penguapan atau evaporasi. Air laut, air sungai, dan danau menguap akibatnya terkena panas sinar matahari. Proses ini disebut proses evaporasi. Tumbuhan juga melepaskan melalui stomata, daun, atau transpirasi. Kemudian kondensasi. Kondensasi atau pengembunan. Pada ketinggian tertentu, uap air yang naik akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi. Dalam proses ini, suhu udara yang rendah akan mengubah air menjadi partikel berukuran sangat kecil. Nantinya, partikel kecil itu akan saling berhimpitan, berkumpul di udara dan membentuk awan. Kemudian proses selanjutnya, presipitasi atau turunnya hujan. Presipitasi merupakan proses hujan yang terakhir. Proses ini terjadi ketika awan mencair akibatnya suhu udara yang tinggi. Dalam proses inilah hujan terjadi. Butir-butiran air terjatuh dan membasahi permukaan bumi. Mari kita membaca bersama siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air dari laut, sungai, dan danau menguap akibatnya panas dari sinar matahari.
Proses penguapan ini disebut evaporasi. Air dari laut, sungai, dan danau menguap akibatnya panas dari sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Presipitasi atau turun hujan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembus ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan, bersamaan dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Untuk meningkatkan semangat kita, marilah kita melakukan tepuk semangat dulu ya anak-anak. Tepuk semangat. 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 Kalian kan sudah membaca tentang siklus air. Bersama kelompok kalian, kerjakan soal berikut ini ya. Ibu beri waktu 15 menit. Apakah sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya anak-anak. Setelah kalian presentasi, ini ada bacaan semut dan beruang. Kalian baca ya anak-anak. Apakah sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah ya? Nah, urutan cerita itu apa ya anak-anak? Iya, benar sekali. Urutan cerita adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Kemudian urutan peristiwa teks fiksi ada pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokohnya, permunculan masalah, puncak masalah atau konflik, akhir dari cerita. Kalian kan sudah membaca teks semut dan beruang. Setelah ini, kalian tuliskan urutan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Ibu beri waktu 15 menit ya anak-anak untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah ya? Mari kita bahas bersama. Jadi, urutan peristiwa pada teks semut dan beruang yang pertama, suatu hari Beri beruang melihat air berkurang.
dan dia menuduh bangsa semut yang mengambil air tersebut. Kemudian, ketika ada seekor semut yang akan mengambil air, Berry menegur semut tersebut. Kemudian, namun sang semut tidak mempedulikan. Selanjutnya, Berry beruang marah dan mencari sang semut, namun tidak ketemu. Akhirnya, ia kembali ke sarangnya. Selanjutnya, semut-semut yang haus segera menuju mata air. Salah satu semut melihat guci di tepi jalan dan mengira semut hitam mendapat masalah. Selanjutnya, seekor kelinci mencoba memperingatkan semut namun tidak dihiraukan. Kemudian semut-semut itu marah menuju ke sarang beruang. Nah, seekor tikus memberitahu semut bahwa Berry si beruang sedang marah-marah. Kemudian semut-semut tersebut terus berbaris menuju sarang beruang. Semut-semut dibantu tikus menggali lubang di bawah sarang beruang. Suatu malam, ketika beruang menghentakkan kaki ke lantai sarangnya dan bruk, lantai sarang jebol. Selanjutnya, beruang jatuh ke lubang yang digali semut. Selanjutnya, semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah. Nah, itu urutan peristiwa pada cerita semut dan beruang ya anak-anak. Kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Ya, kita sudah belajar tentang lagu, tangga nada C, dan siklus air. Siklus air tadi ada prosesnya ada apa saja ya anak-anak? Ya, ada 3. Yang pertama, proses penguapan atau evaporasi. Yang kedua, proses kondensasi. Dan yang ketiga, proses presipitasi atau turun hujan. Kemudian ada urutan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Kan soal evaluasi ya anak-anak. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah ya? Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Kalian tetap belajar ya anak-anak dan tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak.